Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, di sini Bu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu Guru. Baiklah, teman-teman. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang di sini Bu Guru mau meminta salah satu dari kalian menyanyikan lagu nasional, yaitu seperti Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang mau memimpin teman-temannya? Saya dah, Bu. Ya udah, ayo Dita, silahkan pimpin teman-temannya. Baiklah, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, pulau penduduk, Patriot proklamasi, sedia berkorban Pancasila, Pancasila dasar rakyat negara. adil makmur sentosa, adik bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Sudah, Bu. Baik, di sini sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengabsen kalian satu persatu ya. Nanti yang Bu Guru panggil namanya bisa bilang hadir. Baik. Baik, Bu. Di sini Baik, nama Bu. Ainun Fazriah, Hadir, Bu Guru. Dinia Sulasri, Hadir, Bu. Dita Kusnulianingsih, Hadir, Bu. Eva Putri Mantika, Hadir, Bu. Eka Novi Aryana, Hadir, Bu. Duniati Nurhaliza, Hadir, Bu. yang terakhir Elva Ismayani. Hadir, Bu. Sebelum pembelajaran, di sini Bu Guru memberitahu kita akan belajar tentang tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, dan kita mau di pembelajaran ke-5. Di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit untuk tujuan dalam pembelajaran kita. Di mana di sini Bu Guru tujuannya itu yang pertama, dengan mengamati sebuah gambar bisa melakukan gerak dasar memutar bola, yaitu kita akan mempelajari tentang estafet bola. Kemudian yang kedua, di sini Bu Guru akan memberikan sebuah video tentang macam-macam tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, di sini akan Bu Guru lihatkan macam-macam benda yang ada di lingkungan yang ada di sekitar kalian. Jadi dengan mengamati benda-benda di sekitar itu melalui video YouTube, nanti kalian dapat menuliskan nanti hasil pengamatan kalian tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian dan tata tertib yang ada di sekolah. Baik, di sini Bu Guru akan menayangkan beberapa gambar. Tunggu bentar. Baik, di sini Bu Guru telah menampilkan ada 2 buah gambar. Siapa yang ada yang mau bertanya tentang gambar yang Bu Guru tunjukkan? Ada, Bu. Saya, Bu. Silahkan, Dian.
Apa nama permainan yang ada di gambar tersebut, Bu? Mungkin teman-temannya ada yang mau menjawab pertanyaan dari Sedian. Saya, Bu. Ya, Dinia, silakan. Permainan pada gambar adalah permainan estafet bola, Bu, karena saya pernah melihat di televisi. Ya, benar sekali. Benar sekali, Dinia. Di sini adalah sebuah gambar estafet bola, di mana di sini estafet bola tersebut dimainkan oleh beberapa orang dalam satu kelompok. Baik, di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang permainan estafet bola, di mana estafet bola itu dilakukan oleh dua kelompok yang memiliki anggota harus melebihi yang anggotanya harus melebihi dari lebih dari 3. Apakah ada yang ingin bertanya tentang permainan estafet tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Elva, apa yang mau ditanyakan? Bukan kalau kita mau main estafet bola itu apa sih peraturan-peraturan yang harus ditaati? Ya, baik, pertanyaannya bagus ya Elva. Di sini Bu Guru akan menjawab Baik, di sini Ibu Guru akan menjawab pertanyaan dari teman kalian ya. Apa saja peraturan dalam permainan estafet bola ya? Ya, di sini ada beberapa aturan. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit cara dalam melakukan atau aturan yang ada di permainan estafet bola. Yang pertama yaitu siapkan 2 regu yang terdiri dari anggota yang sama banyak, sekitar 6-10 orang tiap regunya. Kemudian yang kedua, siswa yang berada di baris paling depan harus bersiap-siap untuk mengambil bola di keranjang atau tempat yang telah disediakan. Sedangkan anak lain yang berada di belakang harus berkonsentrasi penuh menunggu bola diantarkan oleh pemain di depannya. Kemudian yang ketiga, ketika saat guru telah meniupkan fluid, berarti siswa yang berada di barisan paling depan dari setiap regu berlari mengambil bola di keranjang, kemudian segera memberikan pada temannya yang ada di barisan kedua. Kemudian siswa yang menerima bola harus langsung memberikannya secara langsung kepada temannya yang ada di belakangnya. Kemudian mengoper bola terus dilakukan hingga diterima oleh temannya yang paling terakhir. Kemudian yang keenam, siswa yang terakhir menerima bola akan memasukkan bola ke dalam keranjang yang ada di belakangnya yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir, regu yang paling pertama kali mengisi penuh keranjang dengan bola di barisan terakhir adalah itu yang bisa ditunjukkan sebagai pemenangnya. Apakah sudah oleh Elva? Sudah, Bu. Terima kasih. Jadi di sini siapa yang mau membacakan percakapan yang ada di layar ini? Ayo. Saya, Bu Guru. Baik, silahkan Elmi dibacakan percakapannya. Baik, Bu. Percakapannya, Dayu, mengapa kamu terlambat? Maaf, salah. Dayu, mengapa kamu terlambat? Jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana.
Saya jajan dulu. Terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Baik, terima kasih Elmi. Sekarang Bu Guru akan menayangkan video tentang tata tertib yang ada di sekolah. Sebentar ya. Baik, di sini Bu Guru akan menampilkan video tentang tata tertib yang ada di sekolah. Kalian simak baik-baik ya. Arti tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah perbuatan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang apa saja tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ini adalah macam-macam tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu memakai seragam lengkap dan rapi. Apa yang dimaksud dengan memakai seragam lengkap dan rapi? Yaitu lengkap artinya memakai semua atribut sekolah seperti pakaian seragam, ikat pinggang, kaos kaki putih, sepatu hitam. Dan rapi artinya adalah tidak berantakan. Dan aturan tata tertib yang kedua yang ada di sekolah contohnya adalah datang tepat waktu. Kamu harus sampai di sekolah sebelum jam masuk sekolah. Datang lebih pagi membuat kita nyaman belajar. Dan tata tertib sekolah contoh yang ketiga adalah berbaris sebelum masuk kelas. Nah, anak sebelum masuk kelas biasanya kan berbaris di depan kelas. Nah, berhubung kita masih dalam pandemi, kita belajar jarak jauh, kita jadi tidak berbaris di depan kelas. Mudah-mudahan pandemi corona ini, COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Sebelum berbaris sebelum masuk sekolah, siswa kelas memimpin barisan dan setiap siswa masuk kelas dengan tertib. Tidak boleh main dorong-dorong, berlari, dan bergelut. Tata tertib yang keempat adalah berdoa sebelum belajar. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Berdoa sebelum belajar dilakukan agar kita mudah mengerti pelajaran. Setiap siswa berdoa sesuai agamanya masing-masing. Tata tertib yang ada di sekolah yang kelima contohnya adalah mengikuti upacara bendera. Nah, seharusnya tanggal 17 Agustus ini kita mengadakan upacara bendera. Tapi karena masih suasana wabah COVID-19 ini, kita tidak melaksanakannya. Upacara bendera dilakukan untuk melatih sikap disiplin kita. Siswa juga belajar bertanggung jawab dengan menjadi petugas bendera. Dan yang keenam, contoh tata tertib sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan kelas dan halaman sekolah harus dijaga. Kelas yang bersih membuat kita nyaman belajar. Tata tertib yang ada di sekolah yang ketujuh contohnya menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah harus dijaga seluruh siswa. Jika fasilitas sekolah rusak, kegiatan kita menjadi terganggu. Contoh fasilitas yang ada di sekolah contohnya kursi, meja, buku yang ada di perpustakaan, bunga, dan lain sebagainya. Dan contoh tata tertib yang ke-8 adalah tidak jajan di luar sekolah. Jajanan di luar sekolah biasanya tidak terjaga kebersihannya atau tidak steril. Nah, tadi sudah kalian simak kan video yang sudah Ibu Guru tampilkan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, sama-sama. Oh ya, sekarang kita kembali ke tadi ya, tata tertib yang sudah kita bahas. Tadi kan sudah banyak tata tertib yang ada di dalam video tersebut. Di sini sekarang Bu Guru mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjawab
setelah kalian mengamati video tersebut, tata tertib apa saja yang ada di dalam video yang telah Ibu tayangkan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Elmi, silakan. Tata tertib yang dapat saya simpulkan yang telah ditampilkan pada video tersebut adalah yang pertama memakai pakaian yang rapi. Nah, kemudian datang tepat waktu, kemudian berbaris di depan kelas, terus berdoa sebelum belajar, menjaga kebersihan, ikut upacara bendera setiap hari Senin, dan menjaga fasilitas sekolah, Bu. Ya, benar sekali. Ini yang tadi telah disebutkan oleh Elmi adalah benar. Tadi adalah sebagian contoh tata tertib yang ada di sekolah. Di sini tata tertib sekolah itu adalah suatu ketentuan atau segala peraturan yang dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Di sini kita akan lanjut pelajarannya tentang mengenal berbagai macam benda-benda yang ada di sekitar kita, serta kita mengetahui ciri-ciri dan bentuk benda yang ada di sekitar kita. Di sini Bu Guru akan menayangkan video tentang berbagai macam benda ya. Tunggu sebentar. Di sini Bu Guru akan menayangkan ini ya. Benda. Keragaman benda. Kita butuhkan bola, buku, dan pensil. Petunjuknya, sediakan alat dan bahan tadi. Kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Amati bahan tersebut satu persatu. Tuliskan atau laporkan hasil pengamatanmu. Nah, di sini Kak Citra sudah membuat pengamatan dari alat dan bahan yang ada. Yang pertama adalah bola. Nah, kita amati bola ini. Bola ini ciri-cirinya apa? Apa yang bisa kita amati dari bola ini? Nah, di sini Kak Citra tulis berbentuk bulat, berwarna putih, hitam, biru. Mungkin bola yang kalian miliki berbeda warnanya dengan bola Kak Citra. Ya, coba kalian tulis warnanya apa. Lalu terbuat dari karet. Ada juga yang terbuat dari plastik. Termasuk benda padat. Lalu alat dan bahan berikutnya adalah buku yang kita amati. Nah, ini buku dari Kak Citra. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang. Dalamnya berwarna putih dan bergaris. Terbuat dari kayu. Loh Kak, kok terbuat dari kayu? Iya, kertasnya ini terbuat dari kayu. Lalu termasuk dalam benda padat. Nah, kalian bisa tambahin covernya. Ada gambar yang warna-warni atau ada gambar kartunnya. Boleh adik-adik. Ya, sebagai tambahan ilmu bagi kalian bahwa kertas itu terbuat dari kayu. Kayu yang dihaluskan, lalu dibuat menjadi seperti bubur, lalu dicetak menjadi kertas adik-adik. Wah, hebat ya. Baik, di sini tadi kan kalian sudah menyimak video tentang macam-macam benda yang ada di sekitar kita. Di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang tentang isi video yang telah Ibu tayangkan barusan? Saya, Bu. Iya, ayo siapa yang mau menyimpulkan silahkan. Saya akan menceritakan tentang isi video yang tadi itu. Di video itu saya melihat berbagai macam benda dan bentuk-bentuknya. Ternyata di sekitar kita banyak sekali bentuk-bentuk benda-benda yang berbeda ya, Bu. Iya, benar. Di sekitar kita Sudah, Bu. banyak benda-benda yang ada dan banyak bentuknya yang bervariasi. Seperti contoh yang ada di video tadi.
Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini? Ada yang masih ingat nggak berapa banyak pemain dalam permainan estafet bola yang tadi sudah Ibu Guru jelaskan? Saya, Bu. Iya, silahkan Eva. Permainan dalam permainan estafet adalah harus lebih dari 3 orang, Bu, karena dibutuhkan 2 tim untuk berlomba memainkannya, Bu. Ya, benar, pintar Eva. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Ya, silahkan Eka. Baik, Ibu. Jadi pendapat saya untuk pembelajaran hari ini yaitu di pembelajaran ini saya jadi mengetahui berbagai macam tata tertib yang harus kita patuhi di sekolah mengenai permainan estafet bola dan mengetahui bentuk-bentuk benda di sekitar kita, Ibu. Ya, terima kasih Eka untuk pendapatnya. Baik, di sini Bu Guru akan menyimpulkan kegiatan kita dalam pembelajaran hari ini, di mana kita telah mengetahui berbagai macam permainan, contohnya permainan estafet bola, yang di mana di sana kita mengetahui aturan dan banyaknya peserta dalam permainan estafet bola. Kemudian, yang kedua, yaitu kita mengetahui apa saja tata tertib yang harus kita patuhi di dalam sekolah agar kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dan belajar itu nyaman dan nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu kita sudah membahas tentang macam-macam bentuk benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita semua telah mengetahui bagaimana ciri-ciri, bentuk, dan terbuat dari apa benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di hari selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Ibu.